siapa di sini yang udah punya pasangan? Aku sebenarnya udah punya. Jadi harganya berapa rumah ini? Bentar nih episode 1 udah agak serem nih. Dia lagi dance kayak asik gitu. Aku tanyain, kamu lagi dengerin apa? Kemarin ada yang dijodohin datang sampai ke rumah Gen Halita. Kamu bener ketebak tiba-tiba. Ya. Jujur janggal. Siapa yang bakal nikah duluan? Tapi kan apa sih kalau misalnya saya skip aku duluan. Jadi walaupun misalnya Kasper suka banget sama orangnya tapi orang tua enggak. Kan belum umurnya. Gen Halilintar! My family, my dream. Mantap. Welcome to Indonesia. Aku host hari ini Fateh Halilintar, makanya tempat duduknya agak sedikit lebih tinggi. Biar berbeda. Oh gitu. Dengan tinggi atau pendek? Biar lebih menonjol ya. Aku nggak bisa kelihatan kedekatan sama Fateh. Nggak rendekan. Kita akan memperkenalkan dulu anggota-anggota Gen Halilintar yang ada di sini yang belum keluar dari rumah ini. Yang belum keluar. Iya benar. Iya benar. Nah, Belum berkeluarga. Belum berkeluarga. Iya. Masuk. Berarti kalau ada yang nikah ntar satu-satu ngilang dong. Nanti ini podcast ini mungkin bertahannya agak 15 tahun. Nah, nanti di tahun ketiga mungkin udah nggak ada Bang Sai. Di tahun kelima udah Kaso. Lama banget gue nikahnya. Enggak. Di tahun kedua udah nggak ada Bang Sai. Tahun keempat Kajida, Kaya, Kaso terakhir lah. Ini udah curse ya guys. Kalian kalau dalam sini udah forever di sini walaupun ada istri-istrinya bawa ke sini. Oh, jadi nanti kita punya istri kita bawa ke sini. Punya anak-anak bawa ke sini. Bawa ke sini juga. Oke, teman-teman semua, pendengar Ziggy Zaga Podcast, sahabat-sahabat Ziggy Zaga Podcast, panggilan itu nggak? Gitu Kayaknya belum ada ya. Sahabat-sahabat tuh kayaknya kayak Sahabat-sahabat. udah lama. Sahabat. Iya nggak apa-apa, kita biar kelihatan senior. Jadi di tamu Ziggy Zaga Podcast kali ini kita didatangi oleh keluarga paling viral, hits sensasional yang selalu ada di FVP aku. Jadi kalau nggak adiknya, abangnya, cucunya, kakeknya. Nah, jadi emang bener-bener keluarga ini sangat mewarnai FVP aku guys. Lama-lama kayak agak emosi. Kan Anda juga di keluarga ini. Permisi Bu, Pak. Ceritanya nggak? Anak ke-8 ya? Tanya enggak dong? Oke, jadi kita akan sambut keluarga Gen Halilintar. Kenalan ya. Sebentar. Makasih udah undang kita. Pate. Ngamurin. Pate. Ngamurin. Ngamurin. Gamorin. Wah, berprinsip ini. Berprinsip. Boleh mulai nama-namanya sekarang? Oke, boleh aku bentar. Ini kan kita semua pakai bajunya santai-santai ya. Ini kenapa ada sales rumah di sini? Oke, kita akan memperkenalkan keluarga Gen Halilintar tamu hari ini. Mulai dari sisi kiri. Aku iya, nomor 5. I'm Muntas Halilintar, number 9. Aku Sajidah Halilintar, anak ketiga. Aku suka masak dan sarangeo. Nah, gitu dong. Mau gitu? Kreatif. Mau gitu atau gimana, Ti? Kalau cuman saya iya ini, orang anak sekolah juga bisa gitu. Itu bagus Harus personality kaya nggak apa-apa. Lanjut. Kita tuh harus nunjukin personality sebanyak mungkin. Bener. Menonjol. Lintar 6. Sama aja dong. Aku Fatimah Halilintar, anak ke-7. 7. Hello, I am number 11. Keep going. Kita tugas Kita tugas. Kata jihad nah. Kita tiga enggak. Namanya siapa? Maaf ya. Pak, namanya siapa, Bentar. Pak? Saya pengen ngomong dulu ke viewer saya. Maaf ya guys, nanti next Itu kita Taki akan Mas Bismillah. Ayo. kita akan undang tamu yang lebih worthy next time ya. Silakan lanjut. Aku namanya Sohwa, cuman SOHWA udah. Anak kedua. Oke. Udah. Itu promo Instagram barusan. Alhamdulillah nyampe anak terakhir. Siapa? Halo, aku namanya Saleha, anak ke-10, full-time snack enthusiast. Kreatif. Kamu Ini baru personality. Snacking. aku ulang ya. Aku ulang. Aku tambahin. Halo, aku anak kedua. Oke guys, jadi kita akan mulai segmen. Jadi jawabkan semuanya. Gila ya aku nontonin kalian bener-bener dari 11 tahun yang lalu. Itu masih kecil banget. Saya melihat Dia ngomong. Selesai loh. Dia ngomong. Udah ya. Alhamdulillah. Go. Udah. Jangan ganggu lagi ya. Aku tahu kalian rame, cuman ganti-gantian ya. Jadi
seperti biasa semua orang tahu Gina Halilintar itu sudah lebih dari 1 dekade di entertainment. Mulai dari TV, mulai dari buku ya. Kalian mulai dari buku ya? Apa sih bukunya? Apa sih namanya? Kebetulan saya bawa bukunya. Oh ini ya, ini jadi yang memulai semuanya ya dari Gina Halilintar. Yes, ini Dari Gina Halilintar Zero to Hero guys ya. Ya, Zero to Hero, Masya Allah. Sejak buku itu mereka mulai keliling-keliling TV sampai di tahun berapa? Masuk YouTube? Sampai 2016. 15 itu upload cover, 16 itu kita jadi ini, Oh, iya. content creator. Content creator. 2015 sudah jadi content creator. Berarti termasuk Ya bahasa Inggris aja. senior. Berarti masih kecil gini udah termasuk senior YouTube berarti ya? Iya. Oh, berarti dari sejak YouTube Rewind yang pertama? Yes. Gak ada kita di pertama. Oh, Bukan YouTube Rewind. Enggak, YouTube 2006 itu 2017. Kita 2018. 2016. YouTube Rewind 2016 2017. sudah ada. Kita 2016. Oke, pokoknya mereka udah lama lah guys ini. Pokoknya yang ada itu ten. Nah. Sekarang udah masuk 11 di entertain. 11 entertainment. Wah, guys. Tepuk tangan dulu buat Gina Halilintar. Mulai dari cover ke konten, Jadi sebenarnya kita udah merasakan ya naik turunnya. belum nyampe part deep. Jadi Jadi harus agak ringan-ringan dulu ya. Oh, ringan. Ringan-ringan dulu. Oke. Berarti semua sudah dicobain ya oleh keluarga Gina Halilintar ini. Dari nyanyi apa aja nih? Nyanyi, prank, Dance challenge. dance, movies. Wah, gila aku jadi balik loh, memori aku tuh jadi balik ke dulu lagu. Aku tuh sering banget nontonin kalian dari kecil. Kenapa jadi burung kamu? Fans kita juga udah pada gede. Oh, fans-fansnya udah pada kita juga gede. pada gede. Emang ini sini udah punya KTP siapa aja? Semua udah pada tinggal di dua ini. Berarti semuanya udah legal untuk nikah? Betul. Oh Betul. my God. Aku tahun depan sih, aku tahun depan. Ya? Jadi menurut kalian siapa yang bakal nikah duluan? Dua orang udah kan, dua orang Iya, udah ngatur. iya 2 orang kan makanya udah nggak ada di sini kan? Iya. Nah, Iya. siapa orang ketiga yang akan nikah? Aku sering dengar tuh di berita-berita banyak ada tentang anak kedua lah, anak keenam lah. Nah, jadi aku bener-bener pengen tahu siapa yang sudah punya pasangan. Bentar nih episode 1 udah agak serem ya. Iya, nggak apa-apa. Kita emang zigzag, zigizaga. Zigizaga arti apa? Cepat kilat ya. Cepat kilat, cepat kilat. Ini kan zigzag. Halilintar. Jadi ini semua harus cepat. Pertanyaannya langsung dari abis nikah nih, langsung ke anak, abis anak langsung nanti Waduh. udah tua Fast forward ya. langsung fast forward. Oke, mulai dari Kasowa karena Kasowa kan anak tertua di meja ini. Benar. Yes. Kita hormati ya, kita hormati ya. Kita hormati yang Muntas. Ya udah deh, setelah Bang Torik yang paling tua yang bakal pengen nikah kemungkinan Katan. Gimana Katan? Dia masih belum legal age. Mungkin kalau mau Katan kita tanyanya. Enggak, Katan kita tanya tuh tipenya aja dulu tipenya. Oke. Katan. kecil tapi kata aku aja nggak berani ngomong tentang ini. Malah Udah, nggak usah Katan. Tanya ini dulu. Siapa di sini yang udah punya pasangan? Kalau kita punya, kita nggak akan kasih tahu sih. Oke, karena nggak ada yang berani, nggak apa-apa. Aku Bentar. respect privasi Pasangannya kalian. tuh kayak gimana dulu kan? Kalau sekarang ada macam-macam jenis pasangan. Situationship, relationship. Waduh, udah Gen Z udah masuk. Humiliation. Astagfirullah, ada anak kecil. Mari kita mulai dulu kepada laki-laki tertua yang belum nikah. Mister saya Halilintar, gimana? Apakah sekarang udah punya pasangan? Karena aku pernah dengar tuh, ada hijabers yang mendekat, ada dancer yang mendekat, ada tukang kebun yang mendekat. Jadi kita tanya aja langsung. Karena saya Halilintar ini hampir nggak pernah masuk ke podcast manapun. Dan dia mau masuk podcast ini. Perdana. Ini belum pernah kan? Belum pernah kan ada yang nanya? Belum. Nah, jadi harganya berapa rumah ini? Oh, jangan di situ ya. Oh sorry, salah pertanyaan. Jadi, apakah saya Halilintar punya pasangan sekarang? Jadi gini, Aku merinding coy, merinding. Ada snacks? aku sebenarnya udah punya. Siapa? sebentar. Dan sudah tertulis namanya di Lauh Mahfuz. Masya Allah, Benar, nggak salah tapi nggak salah. Emang nggak sia-sia umroh 5 kali. Tahu. High value banget ya Mas. Gimana? Jawabannya Masya Allah, high value banget. Tapi yang kata Abi, jodoh itu masih misteri. Jadi udah ada dan namanya sudah ada, tapi akunya belum tahu siapa. Oh, belum tahu. Oh, masih jomblo, sahabat-sahabat di Jaga Podcast. Oke. Wah, ini mah Ibu, bapak siapa? nggak ada nyanyi. Masih crispy nih guys. Saya dengar-dengar
Bang Sai katanya lagi dijodohin ya sama aku. Siapa? Arrange marriage. Kok dia tahu? Tinggi 165 cm, Bentar. kulit agak sedikit Oh, spesifik ya? Oh, bukan. Lanjut, gimana? Yang terakhir kurang cocok ya. Oh, berarti udah ada prosesnya. Ada ya. Jadi gini guys, sebenarnya sahabat-sahabat. Mungkin kalau di kalau di kamera mungkin kita tuh kayak nggak ada apa-apa. Di balik layar ternyata ada proses ya Bang Sai. Ada. Berarti udah ada berarti proses, tapi nggak cocok ya? Nggak cocok. Ya ada. Jadi kan Belum. aku tuh kan kalau misalnya ngelihat seorang tuh Beneran sumpah, ada proses berarti. ada proses. Dan itu nggak jadi akhirnya Nggak karena jadi. Salah jari. Mas Sai kan nggak mau spill namanya kan? Boleh nggak spill Inisial. ciri-ciri atau inisialnya? Ciri-ciri jangan terlalu inisial, terlalu jelas. Inisial terlalu jelas. Oke deh, Kita pasti udah kayak disambung-sambungin. Pasti pada kenal. Pasti udah kenal. Pasti pada kenal. Jangan gitu, kayak public figure. Enggak, nanti langsung orang Aku kan ngomong sesuatu yang aku tahu nih. Berhijab nggak? Aku nggak bisa bilang. Gak usah sampai mundur-mundur terus sih. Ngapain masuk ke kulkas? Ambil jeruk. Nggak. Haus. Air alam. Apa yang bisa di-spill buat sobat-sobat di rumah? Yang bisa di-spill-nya hanya aku tidak merasa kayak cocok mungkin. Oke. Gila di sini doang guys. Karena aku kan kalau mencari seseorang aku pengennya merasa kayak dia home aku gitu ya. Agak geli. Karena kan host. Iya. Tapi Sorry. benar. Kita mencari pasangan tuh yang merasa rumah. Iya. Tuh. Karena apalagi sebagai cowok ya, Fateh, banget. Yes. sebagai cowok Iya. kita tuh hidup tuh dalam peperangan terus. Oke. Iya. Jadi kita Oh, itu harus ikut kembali terus. kepada seorang yang kita benar-benar feel home itu. Dan you can sangat put your butuh. guard down. Iya. Jadi nggak bisa aku mencari dua orang yang dua-duanya ikut dalam peperangan. Nggak bisa. Oh, jadi Bang Sai ini tipenya yang lebih kayak Keibuan. feminine side, keibuan, yang yang selalu kayak bisa menaungi, yang bisa jadi ibu. bisa menenangkan. Ini kayak kita nggak ngomong tipe dulu deh. Kita ngomongin tipe ntar deh. Iya, tapi kalau dari Bang Sai kan dia nggak mau peperangan ya. Berarti dia ingin wanita yang sangat lembut. Catat ya guys, catat yang nonton. Buset dicatat. Pengen yang lembut, yang ini, yang itu. Yang ini Karena Bang Sai masih mencari jati dirinya di kehidupan yang enggak panjang ini karena kan kiamat udah dekat. Nah, Bang Sai, menurut Bang Sai siapa next yang bakal nikah di keluarga Gen Halilintar? Oke, siapa? Kak Sai. Mas Ai. Menurut aku ya, karena aku sebagai cowok kayaknya aku duluan. Oh, that's a different. Itu nextnya Bang Sai ya? Aku nggak tahu. Itu kan jodoh di tangan Allah. Tapi kayaknya kalau aku tipenya kalau misalnya aku ketemu yang cocok, gas, selesai. Gila juga ya guys. Gila juga ya. Di sini doang udah dapat informasi sebanyak ini. Kalau kalian belum follow juga atau subscribe, ya udah. Oke. Karena namanya Ziggy Zaga Podcast, ada satu sisi yang kita akan jawab cepat, ya. Lightning Dan aku round. akan bertanya masing-masing dari semua keluarga Gen Halilintar. Udah siap? Oh, siap. Udah siap? Kita mulai dari Kaya. Siapa di keluarga Halilintar yang akan nikah duluan? Kayaknya ini deh, kayak aku rasa tuh kayak Montori udah nikah tapi. tunggu dulu, kayak Dia di belum tahun, kayak rasa kayak next tahun atau di tahun ini Oke. kakakku sawah. Kasowa. Alasannya karena Gak tahu ya kayaknya udah siap ya. Siap ya. Oke, thank you Kaya. Muntas next. Kalau aku sih, I have a different view on this, but I see, aku lihat itu dari kematangan dan kesiapan. Oke, Dan cukup segitu dulu. Jadi apa yang kata Muntas tadi, aku translate ya. Jadi kata Muntas, kalau Kasowa... Tadi dia pasti pakai Dia bahasa Indonesia. Oh, ya udah, so in my opinion, karena kita baru dari Bang Atas Bang Torik, sekarang next yang menikah adalah Bang Sai. Menurut aku adalah the Kasowa. man. Hot take. Menurut Berarti aku Bang Sai. akan melewatkan 5 kakak dan abangnya. Wow. Kan nikah itu bukan dari urutan, tapi juga daripada kematangan, kesiapan dan kesiapan orang kan. Smart. Oh, Smart. I like you. boy. I like you. Berarti kalian nggak terlalu ngikut yang kayak ada adatnya itu. Jadi kakak boleh nge-skip ada itu. Aku Apakah kurang Gak educated ya. masalah sih, gak masalah. Oh, kalau kalian nggak masalah ya. Kita yang penting kalau dia akan ketemu yang Kita dia udah suka. kena kok. Tadi kalau di keluarga Enggak, Halilintar ini siapa yang matang,
Boleh silakan. Bukan intro. matang, siapa yang bukan sekedar matang, Siapa tapi yang siapa ketemu yang orangnya? ketemu. Nah, itu yang aku pengen bertanya. Tapi saya dulu deh. Satu dulu. Go. Siapa yang ketemu orangnya dulu sebenarnya ya? Siapa Kamu yang bukannya udah ya tadi? udah tadi? Lanjut Kak Jida, go. Kalau Kak Jida sih agak blur ya. Perlu kacamata. Ada tisu. Perlu kacamata mungkin. Maksudnya kayak Kak Jida tuh kayak I have this keyakinan kalau bisa tiba-tiba aja Fateh, bisa tiba-tiba aja iya gitu. Kak Jida Kak Jida kayak tuh, emang Kak Jida tuh dia random dan orangnya sudden gitu loh. no. Seperti fashion di hari ini. Silakan tunjukin fashionnya Kak Jida. Bener fashionnya. Berdiri. Oke. Lihat ya. Kita dari Aku atas sampai bawah ya? Salfok. Ke tamu kita yang satu ini, dia fashionnya beda dari semua. Lihat. Silakan ke depan, silakan ke depan. Jangan naik meja dong. Aduh saya Oke. jadi malu. Boleh menjelaskan? Aduh saya jadi nggak malu. Podcast next nih jangan. Tentang outfit. Iya kan outfit ini baru ini baru intro. Nah, karena kan aku udah tahu Kak Jida itu sangat famous oleh outfitnya. Bolehkah menjelaskan sedikit untuk sobat-sobat di Gigaga di bawah? Halo guys, hari ini aku ya kayak vibe-nya kayak ikutin perasaan aku aja ya guys. Kayak pengen fun dan tetap swag, Ikutin tapi mood. tetap kayak modest gitu ya guys. Jadi yes, Applause. kayak gitu. Jadi vibe-nya street style. Apakah untuk dress Kak Jida ini semua barangnya harus mewah? Tidak ya. Tidak. Emang ini berapa harga? Ini harganya berapa? Ini thrift shop. Thrift shop berapa harganya? 25.000. 25.000. Ini berapa? Aduh. Jaketnya? Ini endorse. Ya. Ini jeansnya dari Turki, Hermes, Enggak, Prancis. dari Pondok Indah. Pondok Indah Pim. Mall. Ya. Kalau atasannya berapa? Kalau atasnya saya sudah lupa ya, karena ini saya beli kayak 20 tahun. Jadi menurut Kak Jida untuk fashionable nggak perlu mahal ya? Gak perlu mahal, yang penting pede dan know your style, kayak know your body, know your color. Thank you guys. Buat Kak Jida tepuk tangan. Tuh, itu emang saya pengen banget nanya dari dulu ya. Soalnya emang di FVP tuh viral banget soal outfit Gen Halilintar. Tapi kita akan ngobrolin ini di next podcast, oke? Oke. Tadi Kita Kak, lanjutin dulu ya pertanyaan tadi ya. ya Oke, belum siap. selesai ya jawabannya. Jadi Oke. Kaida tuh emang orangnya kan emang Kaida suka banget romance, Kak suka banget kayak nonton drama Korea, everything romance Kak suka banget. Jadi Kak tuh kayak ada kayak halu atau delulu gitu loh, kayak anyone can, kayak kapan aja bisa gitu, tiba-tiba Sai, tiba-tiba Fatim, atau tiba-tiba Kak Soa, kayak I see that, like it could happen. Possibilities. Ya, there's possibilities, karena Korea kita kan Gen Halilintar ya, maksudnya kayak nyambar kadang-kadang kayak plot twist terus gitu, nggak kebaca, jadi kayak bisa aja tiba-tiba Kak Jida. Yeah, exactly. Ya. Oke, berarti Kak Jida Itu ending yang bagus tuh. mengebatkan diri sendiri. Ada yang mau duluan. Dia ingin meng-skip semua orang tadi katanya. No, it's me. Saya juga sendiri kok. I marry, I want. Jujur ya. Where is my oppa? Jujur, jangan. Jujur, janggal. Tapi kan apa sih kalau misalnya di skip, kayak misalnya saya skip aku duluan, kita kan mesti fine sih. Oh, kamu apa nih? Berarti sebagai kakak tidak ada merasa. Nggak ada. Kita di keluarga nggak ada. Asik, kita benar-benar happy kalau ada yang kayak ketemu semua ya, orang yang benar-benar cocok buat dia, yang benar-benar jodoh dia, kita malah happy. Oke, izin. Ini masih ada 4 orang lagi. Iya, Mak. Duduk. Silakan langsung ke Fatimah Halilintar. Aku sih sebelumnya awalnya aku tuh ada pengen Pacific person first gitu ya. Tapi setelah dengar Kak Jida, something opens my mind. Karena aku memang orangnya tuh ngikutin faith banget. Faith. Dan Jadi ngikutin berjalannya hidup gitu ya. Nanti ada takdir. ya what's God, ya. Terus ikhlas gitu. Ini harus ikhlas. Jadi Benar. Fatim bisa siapapun nikah. Iya. Jadi kalau mau duluan. Siapapun. Jadi kalau Bisa jadi kalau udah ketemu. Bisa jadi kalau udah ketemu, bisa katanya. Bentar, Kak Fatim barusan ngomong sih kalau udah ketemu bisa duluan. Iya, bisa. Dekat-dekat ini aku lihat Kak Fatim viral banget soal magang. Apakah Kak Fatim ada menemukan jodoh di tempat kerjanya? Romance. Tolong jawab spesial dong buat podcast sobat-sobat Ziggy Zaga di rumah. It happens Jaga. di tempat kerja aku itu semuanya cewek ya. Jadi Syariat banget, iya. bagus ya. Oh, bagus ya. dia tempat kerjanya Syar'i, khusus Kak. Oke, tapi Dan coba stay sekarang professional. mulai Dan stay lebih professional. serius ya. Tadi kan lebih kayak Iya. untuk fun aja lah ya. Oke. Oh, berarti untuk fun tadi nggak ada artinya berarti ya? Nggak ada artinya barusan kata-kata dia udah cerita panjang-panjang, itu buat fun aja ya? No, it's fake Ini yang tea, serius. bro. Wow, oke silakan lanjut. Menurut aku tuh selalu kayak give God the decision, right? Give God
Gitulah. Ngikutin apa yang Allah kasih aja. Yes. Jadi semoga when the time comes, aku di state yang paling terbaik aku. My best version of me. Jadi karena kata Abi, jodoh kita adalah cerminan kita. Jadi aku harus in my best state to have this. If I want to have the best, I have to focus on myself first. Jadi ini pertanyaan agak beda nih, jawabannya agak berbeda dari Kak Fatim ya. Jadi Kak Fatim ini bukan lagi mencari, tapi dia ingin membenarkan dulu diri dia supaya mempersiapkan untuk suami yang terbaik yang Allah sudah kasih. Jadi nggak terburu-buru, nggak rushing, semuanya take it easy. Yang penting kita fokus diri sendiri. There's a saying for it, itu laki-laki baik buat perempuan yang baik, laki-laki buruk buat perempuan yang buruk. Masya Allah. Jujur Kaida setuju banget sama Fatim. Tiba-tiba jadi sangat mindful lagi nih podcastnya ya. Iya, Masya Allah. Terima kasih sudah menjawab Kak Fatim. Kapan? Nextnya Very nice. kita akan tanya kepada my boy. Nanti dia bilang sendiri nih. Nggak nyampe. My Silakan. guy. Kahpan. Apakah siapa yang akan nikah duluan setelah Bang Torik? Tak keluar nih kata-kata. Ini dia. Ini di sini yang Gen Alpha cuma dia. Jadi kemungkinan jawabannya harus kita siap-siap ya. Kadang-kadang wise nih kadang-kadang. Dia lagi merasakan Take your auranya time, dulu. take your time. Just use like 1 word, 2 words. Don't be Just- pressured. I'm the last child Oh, kamu anak terakhir. and I'm just waiting for update. Oh, katanya saya ini anak terakhir masih jauh. Jadi kita mendingan udah SMA tinggal nunggu aja lah siapa yang. Iya. Tapi bukannya questionnya who? Enggak, berarti dia itu jawabannya. Jawabannya berarti dia menunggu saja siapa yang duluan. Berbeda, keren. Terserah. Nice. Hidup terserah bagi dia. Nice. Kata Owa tadi udah ya. Enggak, so mau say something. Soalnya silakan researcher Oke, saya. boleh nggak so pakai bahasa Inggris? Boleh. Nanti bisa diklip untuk bahasa Inggris version yang gitu. Oh, Yes. dia udah ngincer viewers Amerika guys. No. In my opinion, like it could be anyone, like literally anyone from this room. Probably not like the illegal ones, because it's gonna be like God's decision. Like nanti jodohnya yang duluan dateng, nanti duluan nikah. Oh. Kayak mungkin jadi siapa yang ya. iya, Wallah. iya, Kayak like who knows ya. yeah, who knows? But who knows? Oke, wait, Who knows? Jangan nyanyi. jangan nyanyi. Kan tadi udah bilang, like it could be Bang Muntas. Mungkin kalau jodohnya udah datang duluan untuk Bang Muntas langsung nikah. Itu di keluarga kita kayak gitu. It's not about who's oldest. Jadi di keluarga kita Aku bukan skip tentang 9 orang. tua, tidak tentang Yes. peringkat nomor. Iya. Jadi siapapun bisa duluan asalkan dia dapat jodoh yang terbaik. Siapa yang datang duluan Bentar, jodohnya? ini kan menurut keluarga kalian semua. Iya. Yang aku pengen pertanyakan orang tua. Apakah Umi Abi ada ikut campur soal jodoh-jodohnya? Misalnya nih Bang saya ada suka orang atau Kaswa ada suka siapa? Apakah orang tua ikut campur apa enggak? Kalau ikut campur secara pemilihan terbaik pasti ya, bukan gimana ya ikut campur? Kita emang mau juga apa sih kayak nasehat dan panduan. Kalau Kaswa tuh orang tua wajib banget. Jadi opini orang tua itu sangat wajib. Yes. Jadi walaupun misalnya Kaswa suka banget sama orangnya tapi orang tua enggak tuh skip. Sama. That's me. Kaida juga Kaida. Daddy's girl, mommy's girl. Juga Kaida juga kayak gitu. Ini kan POV cewek-cewek ya? Ya, Ya. enggak itu it depends. Kalau Kaswa itu Kaswa. Oh, POV Kaswa. Jadi Kaswa misalnya ada yang suka, Kaswa tanya dulu ke Umi. Ya. Itu Kaswa ya? Ya. Kalau kameramen? Oh, belum. Jadi untuk laki-laki yang di sana, ternyata untuk dapat hatinya Kaswa, kalian harus dapat hatinya orang tua dia dulu. Agak susah ya. Agak susah karena kan orang tua itu yang menjaga kita bertahun-tahun. Jadi yang paling tahu kita gitu loh. Betul. Enggak, kalau Kaswa enggak sebatas itu sih. Iya. Kaswa percaya dengan kalau orang tua tuh bukan sekedar yang menjaga, tapi dia juga yang mendidik dan dia tahu yang terbaik. Dan menurut aku orang tua aku tuh sebagai penglihatan mata aku ya, orang tua yang bener-bener bukan goals juga ya, apa ya? Tisu. Oh, Nggak ada. Pokoknya orang tua aku tuh yang pendidik secara dunia akhirat lah. Jadi tahu yang terbaik yang menurut aku. Dan bisa kita lihat juga. Tapi bener, itu kata Fatim bener. Kalau dapetin hati orang tua dulu, soalnya menurut aku kan kalau ada kayak he's a 9, he's a 5 gitu-gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya dia udah kayak aku ngelihat cara dia dengan orang tua aku itu kayak poinnya bisa Langsung green flag, gitu ya.
Sumpah Dan tadi ngomongin Mas Fateh. Dan Mas Fateh. ini kasihan loh, tadi dia udah manggil 17 kali ya, Bang. Nggak diajak ngomong, gimana Dan kasihan. orang tua kita tuh yang paling terbukti pernikahannya udah 33 tahun. Oh, Jadi kayak ini your role kita udah model, lihat example ya, model. kayak Oke. inspiration. Actually, mereka tuh udah sangat set the bar way too high. Yes. Jadi kalau kita ngelihatnya tuh kayak sebenarnya kalau melihat pernikahan yang kita inginkan sih seperti orang tua kita yang sampai Iya. sekarang umur 33 tahun masih bisa apa namanya suap-suapan, Satu piring berdua ya. kio-kioan. Satu piring berdua. Masih kayak pacaran Berarti udah terus. 30 tahun, 11 anak, 3 cucu, 4 cucu, masih satu piring. Betul, Iya. satu piring berdua. Terus kalau jalan-jalan masih pegangan tangan. Di galeri Kajida itu hampir semuanya Umi pegangan tangan sama Abi. Iya. Jadi romansnya nggak pernah Momen-momennya. hilang. Jadi semoga selalu bersama sampai dunia akhirat Dari ya. tadi denger orang tuanya terus, jadi pengen tahu nih orang tua, jadi pengen aku undang langsung nih. Apakah nextnya Next ya guys. sahabat Ziggy Zaga ingin Gak bisa. Komen aja di bawah guys. ingin kita undang orang tuanya nextnya? Komen ya guys. Komen. Nah, tadi yang saya ingin menjawab apa? Jadi kalau dalam perspektif cowok ya, apalagi aku Oh iya, kan itu cewek ya? Iya. Jadi cowok. Nah, perspektif cowok, karena aku dari kecil orang yang paling dekat sama Abi Umi, yang kayak benar-benar Abi Umi jualan kemana aja dari kita susah sampai senang, susah lagi, senang lagi, aku selalu nempel terus dan menjadi timnya. Jadi pemikiran aku dan rasa hati aku sama Umi Abi itu sama. Jadi kalau Umi Abi suka sama seseorang, aku pasti suka sama seseorang itu. Dan kalau aku suka sama dia, pasti Umi Abi juga suka. Ya. Udah sangat yakin oleh your gut. Sehati ya. Jadi sehati, sepemikiran, jadi nggak akan ragu. Feel you, mau- man. I feel Ini pasti orang tua suka. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya aku suka orang tua nggak suka tuh nggak ada. Iya. Iya. Tapi bukan berarti kita tuh harus arrange marriage ya. Pasti kalau Abi tuh tetap apalagi perempuan, kan, Iya. Abi tuh kayak harus yang kita suka juga, Iya. yang kita suka dulu gitu kan. Ya Abi kalau ke anak-anak perempuan paling bener-bener lihat Masya Allah, ternyata Iya iya Abi iya. udah nangis loh. Silakan. Silakan. I like this kid. I like this kid. Tolong dong dipeluk adeknya. Dipeluk adeknya tolong. Tacap. Tahan ya Allah, kamu masih yang anak bungsu kasihan Ya, banget. oke, sorry ya Kak saya, kita oper dulu Katan ya. Katan, apa yang kamu merasakan saat ini? Lapar. Sambil pegang tisunya. Bang saya bisa baca hati dia. Sambil pegang tisunya. Ngomong sambil pegang tisunya. Jadi Gimana kalau Bapak Fateh? Jadi Kita boleh nggak dapat perspektif dari Bapak Fateh? Hostnya juga nih. Boleh dong. Kali ini mau tahu. Sebentar, masalah gini. Sekarang sebenarnya yang paling banyak fansnya ini Bapak Fateh. Kalau Benar. dari kaum Benar. Hawa, ya kan? Di kalangan Jadi sekarang saya sebagai perwakilan kaum Hawa, Nah. Hawa akan menanyakan ke Bapak Fateh. ya karena teh kan semua komen-komen di TikTok dan Instagram kamu suami onlineku. Ya, istri online-nya kebanyakan. Istri Ya. online-nya banyak banget. Nah, Coba dijelasin menurut Anda siapa? Oke, pertanyaannya mulai dari sampai Bentar. duluan bernikah. Berdiri sekarang, berdiri. Sini, berdiri sini. Nggak mau. Nggak, sini dulu sini. Nggak mau. Nggak, sini dulu. Kelihatan pendek. Nggak, sini dulu. Sini dulu. Kok kasih ngomong aja sih? Sini dulu. Karena dia host Kak Soal. Sini dulu. Gantian. Kan lagi nanya. Iya nggak apa-apa. Oke. Emang ini presenternya jago banget ya. Sekarang kita balikin. Maha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. I-nya. Oke, ini sekarang kita tiba-tiba berubah ya. Jadi ya host baru Kok kita. dia jadi shy cat gitu ya? Ya, saya seket. Nah, jadi kita akan bertanya langsung kepada Bapak satu ini yang kelihatannya lu udah sangat gagah karena udah pakai bajunya tuh ada Aku? Ya. Oh, aku. Ya. Gimana? Look at this dude. Fateh Halilintar, anak nomor 8 di keluarga Gen Halilintar. Silakan. Jadi kalau saya dengar Bapak ini adalah salah satu ketua Gen Z Indonesia. Apakah betul? Wah. Apakah betul? Berat. Apakah betul? Ketua Gen Z itu bukan saya. Oh, berarti apakah ketua terstrap? Velocity. Zoom. Videoin. Ya. Kalau dari tadi kan dia yang paling sok tahu, bener-bener yang paling sok menguasai perasaan-perasaan kita semua. Sekarang kita balik, ya. Kita kasih dia pressure. Guys, tolong dia kasih pressure. Bagaimana ini menurut Bapak Fateh, siapa yang menikah duluan? Begitu ya pertanyaannya Ya. ya. Siapa yang menikah duluan? Dan saya lihat di TikTok ya banyak banget gosip Fateh Halilintar dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan Ana, dengan Cara ngomongnya, jujur, selama saya berkarir, barusan pertanyaan yang paling, ya Allah! Duduk lagi akhirnya. Kita ngomong selesai dulu, kayak mau muji saya, bentar. Enggak mau muji.
ngomongnya kayak orang politisi. Ya, kayak DPR. Ya kan ini karena supaya lagi ada Intens. politik panasnya. Intens? Ya, oke. Ketua Gen Z? Satu dulu, Bukan. Bukan. Bukan, saya nggak ngerasa ketua Gen Z. Nah, Pemimpin. Masya Allah, tabarakallah. Menurut kamu gimana ini? Siapa yang nikah duluan? Siapa Ya. yang nikah duluan? Oke. Tapi jujur ya. Jujur banget nih. Jujur janggal. Menurut aku sih yang pertama di keluarga Gen Alintar ya. Aku selalu ngelihat ada orang yang ingin sekali nikah. Jadi ngebet. Wow, siapa? Cariin. Dia kemana aja cariin jodohnya. Tahu nih kayaknya. Nah, tapi di sisi lain juga ada cewek yang selalu kerjanya ngeliat cowok. Wah. Gak ada. Spill the tea. Spill the tea. Tapi juga ada cewek yang ingin pemimpin. Ya. Ingin pemimpin. Jadi ingin menikah cepat juga. Jadi aku antara bingung nih ada 2 kandidat, tapi satu jawaban. Ya. Matanya ngelirik-ngelirik tuh. Paham? Udah, langsung lanjut. Udah paham? Udah. Udah paham? Kata Kamu udah jawab? doing. Perlu dijawab. Tan, jangan Tan. Tapi kalau dari segi ready, menurut aku paling ready Kajidah. Jawabannya plot twist ya. Aku suka plot twist Aku jawabannya. tahu dari jiwa-jiwa keibuannya, jiwa-jiwa Mothernya, maturity-nya. Aku iya. akan kandidatkan yang paling setelah ini adalah Kajidah. Karena menurut aku itu udah paling Responsible, jago masak, Jago ngedit, jago ngedit, jago cuci CapCut. baju, Tinggal kurang kameramen dong. jago jaga anak. Iya. Kak Jida itu jagain semua. Kak Jida itu pas kecil pun itu ngejagain aku pas masih bayi, ngejagain Soleh Dia pas ngejagain masih aku pas masih kecil, Iya. dia ngejagain dia pas masih kecil, dia ngejagain yang kameramen yang masih Motherly kecil. banget Itu gak tuh? Kajidah semua yang jagain. Yang ngurusin makanan keluarga, yang ngurusin di keluarga antar ini Kajidah juga yang ngurusin edit-editnya. Oke, tolong pada Dia ngelirik benar-benar mata. Semua keibuannya tuh ada di dia. Jadi menurut aku dia yang paling cocok untuk Maksudnya apa tuh? Wife Kajidah. material. Wife Yes, Kajidah, yes. Ini benar-benar jawaban dia kan disangka-sangka amazing banget. Enggak. material. Ntar akan menjadi wedding tersuek sepanjang masa. Iya. Lihat. Tunggu. Dan Kajidah tuh guys, kalau in the group gitu, the mom of The mom of the group. wifey material. wifey material. Kenapa jadi saya? Tapi jujur janggal. Fateh kan menganggap berarti dirinya belum siap ya. Bukan belum sih ya. Aku ingin Menduakan dia. mendahulukan bukan menduakan. Tapi apakah ada kira-kira dalam waktu dekat ini ada yang dicenderungi? Jadi aku tuh sebenarnya capek ya ngelihat sosial media itu isinya aku dijodoh-jodohin sama orang-orang pun yang belum pernah aku ketemu kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa, kan kita namanya juga public figure, kita siap untuk itu ya. Mental kita juga udah siap. Kali ini aku bener-bener belum ada ngelirik orang. Tapi ada yang satu cantik banget. Wah, siapa tuh? Ada yang satu cantik banget. Oke. Terus kayak wifey material banget. Tapi mengapa? Tapi balik lagi, aku pengen fokus karir dulu ya. Jawabannya. Mau fokus karir dulu, nggak mau nyari-nyari yang aneh-aneh dulu. Aku pengen jadi timnas pedal Indonesia. Pon, here I come. Tapi ada nggak dari yang dijodoh-jodohin itu yang kayak Beneran? yes, your Sempet type? jadi gitu. Ya ada type kamu nggak? Ada yang pernah gak jadi candidate? Yang DM-nya tahu apa di DM-nya? Kayak nggak kenal Kamu tuh atau DM ada? kamu belum ada orang kirim CV gitu ya? CV. Jujur, pertanyaannya menarik. Ada beberapa lah. CV? Enggak, yang bener-bener nge-DM. CV nggak? Kalau CV tuh ngajak nikah. Bukan CV, Confess. lebih ke confess. Kan belum umurnya, kan Kaso itu umurnya, Nah. jadi banyak yang Semua DM-nya belum ngajak ke jenjang yang lebih serius, Kak Soa. Betul. Tapi aku tahu di keluarga Gen Alintar ada yang pernah di DM sama seseorang kayaknya yang orang-orang kenal, itu ngajak taruh. Siapa itu? Hintnya centang biru. Sama Instagramnya hitam backgroundnya. Kan semua Instagram hitam Oh iya, backgroundnya. dark mode ya. Dark mode, light mode. Kasau kan sebagai kakak. Jadi Kasau melihat yang adik-adik ini yang dari kecil udah tumbuh. Kasau tanya, kalian tuh just go. kalian tuh ada kayak deluluan nggak, kayak ketemu jodohnya tuh di mana gitu, ada nggak? Sebelum masuk ke situ ganti bentar. Ganti bentar. Jujur. Ini nanya siapa? Ganti bentar. Gua bales. Kasihan katanya capek. Dia tuh emang old soul guys. Gua Emang balas ya. badinya aja kecil. Kan dia tuh nggak bisa diem gitu. Ya. Gak bisa duduk Dia dia. nggak bisa diem. Oke, tan. Ready? Oke, balik ke aku. Karena tadi Kaso sudah menanyakan sesuatu yang susah, aku akan balikan. Oke.
Jadi kemarin ada yang dijodohin datang sampai ke rumah Gen Halilintar. Wah. Dan sebelumnya juga ada. Kayak gini deh. Itu namanya ta'aruf. Sorry, bukan sorry, jodoh. sorry. Saya potong Kita sebentar. ntar diinfoin. Saya potong sebentar. Kayaknya kalau kita ngomongin tentang jodoh-jodoh yang kita udah pernah kenalan atau udah pernah ada datang ke rumah atau pernah kita ketemu di dinner, kita ngomongin di next podcast. Oke? Next episode. Next episode. Next episode. Oke, aku setuju. Hidupin akhirnya. Banyak banget yang kita pengen ngomongin, tapi nggak cukup di satu ini. Ya. Ini Kita episode akan pilot. comeback dengan pertanyaan yang lebih gila lagi. Dan kita akan menunjukkan bukti-bukti chat. Spill banget nih. Bisa. Semua ya. Dan tipe-tipe masing-masing ya. Aku nggak pernah Dan ya. tipe-tipe masing-masing. Udah, pokoknya aku pertanyaan terakhir. Apakah kalian pernah kayak imagine skenario di mana kalian akan nanti aku ketemu jodoh aku di sini deh, atau misalnya nanti mungkin kalau buat aku bakal ketemunya saat aku kerja ini, atau misalnya saat aku main golf tiba-tiba jadi atlet itu ketemu jodoh atlet itu kan kita nggak tahu. Aku pengen bilang kalau Kak Jidah kayaknya tipe orang yang kayaknya pengen ketemu Lagi masak? jodohnya Oh nebak nih nebak. lagi di kereta api. Oh, jadi kayak lagi. Enggak, Kak pernah membayangkan itu, jujur. Karena kayak ada hopeless romantic. Nggak, kalau Kak Sony ada spesifik dari kecil Kak Sony pernah kayak udah kepikiran itu. Oke, kita belum mau tahu. Ya, jujur. Soalnya lucu banget. Nanti. Jujur yang Kak saya bilang itu Kak pernah bayangin. Jujur. Ya guys, agak ada lulunya banyak. Genre kesukaannya romantis, guys. Kak juga pernah ngebayangin kayak apa sih namanya pas lagi keluar negeri gitu ya. Di pesawat. Terus juga pernah ngebayangin kayak misalnya kayak bener-bener unexpected moment. Kayak tiba-tiba lagi jalan aja gitu kayak kayak bener-bener gak ketebak tiba-tiba ya. Sering banget. Mukanya merah. Jadi jangan kebanyakan nonton kayak drama ya adik-adik. Iya kayaknya semua. Kakak kebanyakan deh. Jadinya ekspektasinya ketemu di mana aja. Jujur aku pernah kepikiran ketemu di toilet. Cowok dong. Cowok dong. Bukan, di pintu toilet mesti gini. depan. Gini loh. Kayak Lagi sesak pipis. imagine lagi sesak kencing kan. Lagi sesak nih, pengen ke toilet. Tiba-tiba penuh kan. Nah, pas penuh kan kita cari toilet. Toilet cewek. Lagi sesak gitu tiba-tiba kayak sambil nunggu toilet tiba-tiba di depan kan. Jadi kan nggak semua toilet kan masuk kan. Ada yang ngantri di luar atau gimana. Terus ketemu cewek yang lagi sesak juga. Ini kemana? Pernah kepikiran. Bentar, tapi bisa kepikiran aku judulnya sesak. Pertama Jadi kayak di saat enggak kita bayangin toilet. pertanyaan lucu banget. Jadi imagine lagi nunggu kan. Nggak manly gue dulu. Sesak juga. Oh berarti ini romcom banget ya. Terus tiba-tiba dia kayak iya masa. Iya aku juga nih gitu kan. Kok bisa kebayang sih? Kok geli sih? Patah nyusul. Geli. Patah nyusul. Ini terunik Kakak pernah lihat ya di Mata ini terunik. Duduk ya mas. Mata Duduk dulu mas. Ini unik, ini unik. Biji dulu dikit. Jujur ini unik banget, Kak nggak pernah lihat drama Korea kayak gitu kan. Enggak, tapi aku kepikiran. Jujurin aku kepikiran. Soalnya waktu itu kan lagi ngantri. Tiba-tiba ngantrinya panjang banget. Terus ada cewek juga yang ngantri. Oke lah, aduh. Ini daripada kita diem-diem gini depan toilet kan awkward. Maksudnya kalau ngobrol kan siapa tahu dia juga jadi Cair. masa depan kita. Muntah dulu. Tisu. Air alam. Closing. Udah ya, sepertinya udah nggak sehat. Oke, ini aku lagi di lift ya. Kita lagi di lift. Nah, aku di lantai 10. Widih, lucu. Nah, aku lagi dengerin musik. Spesifik ya, lantai 10 ya. Lagi wired headphones ya. Nah, I love this Smith. turun di lantai 5. Turun di lantai 5, tiba-tiba ada yang lagi dengerin musik juga. Masuk lanjut. Nah, Asu karena dia lagi dance kayak asik gitu. Aku tanyain, kamu lagi dengerin apa? Nanti dia jawab. Aku lagi I'm singing this to the same song. I love this Smith. I'm listening to The Smiths. Nah, aku bilang, oh, I love The Smiths. Ya itu namanya Sin Smith. Tiba-tiba musiknya nama. Tapi habis itu liftnya rusak. Kita stuck di situ. Ngapain tuh? Jadilah taruh. Maksud Muntas ini ya. Maksud Muntas ini. Fantasi dia ya.
fantasi. Jadi yang ingin mendapatkan Mumtaz, carilah dia di lift, pakai headset, tanyain dia dengerin lagu apa, insya Allah kalian jadi masa depan dia. Harus sama juga lagunya. Kalau Kak Soa selalu ini nggak tahu ini dari kecil. Oke. Kan guys kita sering traveling Oke. di pesawat. Oh. Di pesawat tapi yang long flight. Oh. Spesifik. Spesifik. Tar dulu. Bukan, nggak jadi di pesawat. Kelas kan langsung- Nggak, terus Kak Soa tuh kebetulan sebelahnya orang stranger, jadi nggak dikenal. Nah stranger, terus Kak Soa suka kenalan. Cuman karena pesawat, apa sih? Kasar suka kenalan. Harus di-interrupt gitu ya? Mas soal kasur tuh kan kalau di suatu tempat kalau nggak kenal tuh nggak enak gitu kan. Kan di pesawat tuh berisik kayak, tau kan berisik terus kita nggak boleh ngomong kayak berisik-berisik. Oke. Jadi kenalan pakai apa? Robek kertas. Iya. Iya. Terus pas dia buka kertasnya beef or chicken. Aduh. Udah ditanya. Ngerti nggak sih? Dan itu pasti kertas-kertas itu akan dikumpulkan untuk suatu saat nanti gitu loh. Itu lucu. Jadi itu kayak itu bisa dikenang sampai punya anak nanti tuh kertas ini. Jujur itu agak terlalu drama Korea Kaswa. Enggak kesel, literally nggak ada drama Korea, itu my own fantasy. Jadi Oke. kayak misalnya, kan berisik kayak di pesawat, jadi kayak hai gitu. Pas dia hai juga. Catat yang lagi nonton itu kan Kak Soa. Ternyata pas kasus kecil, kasus sampai mikir apa? Berarti tulisannya harus bagus. Astagfirullah, sampai dia Sampai latihan sejauh nulis itu setiap hari. Gak ada latihan, emang bagus tulisannya. Oke, Emang. jujur emang Kaswa bagus ya. Berarti kalau itu cara mendekat Kak Soa, Enggak tuh lucu Semuanya aja. tolong Tapi belajar long nulis. flight tuh kan tolong jadi samperin dia kalau di pesawat guys. Ya, jadi kalau Kaswa lagi naik pesawat, pesen juga tiket yang Cuma sama ya. realitinya biasanya Kak Soa tuh dapatnya kursi paling belakang. 52C dekat toilet bau. oh, kok kan yang bisnis maksudnya yang sebelah-sebelah. Bisnis. Oh, udah kegambar. Dia kebayangnya lagi di bisnis. Oh, kalian kepikiran. Jadi dia harus bisnis kelas. Jadi dia sih ada. Nah, kalau ekonomi kan terlalu deket banget. Oh iya, masih kalau ekonomi kan deket. Jadi kalau Maksud Kak Soa tuh dia nggak mau kenalan kalau di ekonomi. Kasih ekonomi semua orang satu ini kasih kenal. Oh, jadi balik lagi finansial. Jangan kayak Oh, finansial. Oke deh, terima kasih Jigi Emang Jaga semua itu Podcast. duit ya? Lanjut lagi di episode kedua. Terima kasih sudah datang. Guys, keluarga Jangan lupa Kinalitar. subscribe. See you Kasihan episode Kak Soa. 1. Kita harus selesaiin ini dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Almutas Haizan. Zigzag Family. Ziggy Zaga.